Pak, biha, bukan B. Bagus. Pak. Woi. B. Pak. Bu. Ibu-ibu bagus-bagus. Bukan apa-apa. Saya takut nanti nyampe rumah karena dingin. Bu, saya takut aja nyampe rumah nanti bapak karena dingin salah baca. Allahu nenak kata dia. Datang pula ibu itu jawabnya, Nana. Kacau ibu-ibu ini. Bareng-bareng. Allahu. Tengok bapak-bapak udah takut salah. Bapak nggak usah takut salah. Slow aja. Allahu bi. Allahu biha. Ibu-ibu diam dulu. Pak, aman kan? Kita coba ya. Jangan salah ucap ya. Allahu. Tuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Camat, kemudian Bapak Kepala Desa Bondakasai, Bapak Kepala Desa apa? Paki, Luban, Hilir. Begitu juga Bapak Kepala Desa, nggak ada lagi? Ada. Paki, Luban, Pudi. Begitu juga yang saya hormati Kepala Desa Belimbing. Ini agak gampang, Belimbing. Begitu juga yang saya hormati Bapak Kua, Bapak Ustadz kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, begitu juga Ketua Karang Taruna, dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin wal hadirat yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, kelihatan ibu-ibu ini beda warnanya. Kena bajunya baju apa, Bu? Perwiritan. Perwiritan desa. Oh, orang sini. Masya Allah. Udah lunas bajunya? Hah? Kalau belum lunas, mumpung Pak Camat di sini. Ini termasuk masalah Pak Camat yang harus diselesaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Saya seumur-umur jadi ustadz, baru kali ini dapat pakaian adat. Rupanya kata mak-mak ini pakaian adat Bondakasai ya. Bonda apa? Itu yang betul ibu-ibu itu. Bajunya Masya Allah Pak, untung dingin, sesuai jadinya. Saya tadi sudah berencana, kalau misalnya cuaca terang,
Panasnya luar biasa. Saya pakai baju dalaman, ditambah baju saya, ditambah jubah, ditambah ini 4. Kalau saya tak lagi ceramah, mungkin kata orang, udah gila Ustadz tuh nyampe Natal, kata orang. Tapi Masya Allah, ini adalah kesemangatan dari kita memperingati Maulid Nabi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak akan mau kita berhujan-hujan di tengah lapangan ini. Betul atau betul? Kenapa kita mau berhujan-hujan di tengah lapangan? Kenapa ustadznya mau pakai baju sampai 4 lapis pada malam hari ini? Tidak ada kata lain, karena kita ingin mendengar cerita Nabi Muhammad. Saya yakin Bapak Ibu, bukan karena saya yang hadir, makanya Bapak Ibu hadir beramai-ramai. Tapi karena ini adalah Maulid Nabi. Karena kita ingin mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi. Maka apapun rintangan, mau hujan, mau petir, mau badai, selama kita masih selamat, kita pasti hadir memperingati Maulid Nabi. Betul atau betul? Tapi kalau hujan lebat balik juga kita, ya kan? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada orang yang dijamin Allah masuk ke dalam neraka. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya Abu Lahab. Kalau saya bilang Abdul Uzza, banyak yang nggak kenal. Tapi nama kerennya adalah Abu Lahab. Disebutkan di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah Minal Mawahibid Diniyah, ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani. Di dalam kitab itu Bapak Ibu memuat satu syair. Kata beliau yang dikutip dari seorang ulama, "Idza kana haza kafiran za'azzammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhallida ata annahu yaumal isnaini yukhaffifu anhu lisururi bi ahmada fama zonnu bil abdil ladzi tola umri'i suroran bi ahmada." Kalau ada orang kafir jelas-jelas di dalam neraka selama-lamanya, ata annahul yaumal isnaini, setiap hari Senin, yukhaffifu anhu li sururi ahmada, setiap hari Senin mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Fama zonnu bil abdil ladzi, maka bagaimana dengan orang tola umri, sepanjang hidupnya masruron bi ahmada, senang dengan kelahiran Nabi. Jadi kalau Abu Lahab Bapak Ibu hanya gembira saat lahirnya Nabi, dia merdekakan budaknya bernama Suwaibah, lalu kemudian Allah berikan kepadanya keringanan di dalam neraka setiap hari Senin. Bagaimana dengan orang Batang dengan orang mana nih? Dengan orang Kecamatan Natal, terkhusus Desa Bonda. Iya, saya hafal juga. Orang Bonda Kasai yang kenapa? Apa sih bacaannya? Pak Wali, geser ketek Pak Wali. Oh, rupanya bukan Kasai ya, tapi Kase. Oh, maaf lah. Amboko Bapak Ibu sebenarnya dari kemarin menghafal-hafal namaku kan, tapi tidak dapat juga. Lai paham bahasa ampunyo? Hah? Pahamnya? Aiko bahasa Riau. Bahasa Melayu Ocurio Condo Ikolah. Makanya bahasa awak di siku antara pesisir dengan yang di Melayu itu tidak jauh-jauh beda doh. Cuma di Riau lebih banyak O. Nak kemano, lah bebino, kira-kira begitu. Kalau sini saya lihat banyaknya NN. Makan, makan. Betul? Jembatan, jembaten. Iya kan? Kalau cantik, centen. Hah? Oh, anca.
Oh iya ya, belajar. Kalau orang belajar jangan takut salah. Dan kalau ada orang belajar salah, nggak usah diketawain. Namanya juga belajar. Makanya di dalam Al-Quran, belajar Al-Quran itu, awal kemudian kata Rasulullah, mangkoro Al-Quran. Siapa orang al-mahiru bil Quran, ma'asaporotil kiromil baroro. Orang yang mahir baca Al-Quran Bapak Ibu, maka bersama dengan malaikat. Tapi orang yang baca Al-Quran wayat ta'ofe wahwa syakun alaih, orang yang membaca Al-Quran dan dia merasa sulit membaca Al-Quran, terbata-bata membaca Al-Quran, falao ajarone, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama, pahala membaca Al-Quran. Pahala yang kedua, pahala terbata-bata. Jadi kalau orang belajar baca Quran salah, masih dapat paha. Halo? Lah makan. Nggak ada suara nampaknya. Lah makan, Mak? Mak? Lah makan. Siapa yang dimakan tadi? Bapak tuh dimakan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi itu luar biasanya Islam nih Pak. Malam hari ini pun yang sedikit saja, ya contoh saja misalnya, ngelap air dapat pahala. Insya Allah. Hadir malam hari ini berdiri dapat pahala. Amin. Makanya kalau bisa Bapak Ibu berdiri aja semua sama kayak saya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi Abu Lahab jelas-jelas Pak disebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabiu wa tabbat. Sudah jelas pun dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi dalam riwayat yang sahih, karena gembiranya Abu Lahab menyambut maulid Nabi waktu Nabi lahir, maka Abu Lahab mengutus budaknya bernama Suwaibah. Suwaibah memberikan informasi, wahai tuan, wahai Abu Lahab, anak keponakanmu telah lahir. Saking senangnya Abu Lahab ketika itu lahirnya Nabi kita Muhammad, maka ketika itu apa dia katakan? Engkau merdeka. Padahal cuma waktu lahir. Makanya kata para ulama, fama zannu bil abdil ladzi tola umri, maka bagaimana dengan orang bondaka yang setiap tahun memperingati maulid Nabi. Insya Allah semua kita masuk surga. Amin. Bapak yang sering nyuri sawit juga mudah-mudahan masuk surga. Amin. Ibu-ibu yang pelakor mudah-mudahan juga masuk surga. Amin. Walaupun masuk surganya belakangan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Malam hari ini, sekarang jam 10. Kita selesainya sampai jam berapa? Jam 3. Kira-kira 20 menit nanti break sebentar ya, ada pembagian kue. Oh gitu. Baik, ada protes dari panitia. 20 menit ceramah, nanti kita break, ada pembagian makanan sekaligus pembagian sembako. Mau dapat sembako enggak? Bu, mau dapat sembako enggak? Jangan pulang. Insyaallah nanti ada pembagian sembako bergilir. Total hadiahnya di dalamnya kalau enggak salah 3.000 rupiah. Gorengan 2.000, tambah kue 1.000. Insyaallah. Alhamdulillah lah. Memang Bapak Ibu, dalam kitab Al-Hawi ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijriah, setidaknya syarat maulid Nabi itu harus ada makanan. Kalau nggak ada makanan Pak, nggak sah maulid Nabi. Makanya kalau maulid Nabi kalau bisa motong sapi. Mudah-mudahan tahun depan orang Bonda kasih motong sapi. Amin. Amin. Sapi siapa yang dipotong? Oh, sapi Pak Sekdes. Nggak ada sapinya, Pak Kades.
Nggak ada sapinya. Terpaksa sapi Pak Camat. Nggak ada yang lain lagi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maulid Nabi. Malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin ceritakan kepada kita semua perjuangan Nabi menyebarkan Islam, mengemban dakwah tidak segampang membalik telapak tangan. Awal-awal dakwanya Nabi di dalam kitab-kitab sejarah sebenarnya tidak begitu banyak rintangan dan tantangan. Sebab kenapa? Dakwah Nabi di awal-awal hanya sembunyi-sembunyi. Awal-awalnya Nabi mengajak Khadijah masuk Islam. Khadijah masuk Islam. Setelah itu Nabi berangkat ke Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam. Setelah Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan kamu?" Maka Nabi mengatakan, "Engkau ajak orang-orang terdekatmu untuk masuk Islam." Maka Bapak Ibu, karena Abu Bakar berteman dekat dengan Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di zaman Nabi, maka Abdurrahman bin Auf pun masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar kepada anaknya orang kaya namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pun masuk ke dalam Islam. Setelah itu Abu Bakar pergi ke teman akrabnya namanya Utsman bin Affan. Siapa yang ngajak masuk Islam Utsman? Namanya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar Bapak Ibu setelah iklan kepada semua jamaah saya ingatkan, ini ceramahnya direkam loh. Nanti dimasukin YouTube. Nanti orang nengok di YouTube. Oh begini tablik akbar di Bunda Kasih. Pakai jubah merah-merah. Wow, merah kali kata orang. Ya. Makanya jangan lewat-lewat. Ini lagi. Lewat lagi tengok. Shoot. Oh miring. Ini ada kamera di sini. Jangan lewat-lewat terus. Nanti di shot wajah Bapak Ibu supaya masuk. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sampai mana ceritanya tadi? Wow. Sampai mana ceritanya tadi? Sampai mana? Sampai iklan, astagfirullahaladzim. Sampai Utsman. Setelah Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar ngajak Utsman. Utsman pun masuk Islam. Lalu Abu Bakar ngajak sahabatnya lagi, namanya Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah pun masuk Islam. Ustaz, kami nggak kenal dengan Tolha. Siapa tuh? Bapak Ibu, dalam sejarah Islam pernah satu kali terjadi perang. Saat perang ini terjadi, wajah Nabi luka, berdarah, kaki Nabi terkena lemparan, bahkan perut Nabi ketika itu terkena lemparan batu. Ingat Bapak Ibu, orang yang melindungi Nabi, yang mati-matian menjaga Nabi, namanya Tolha bin Ubaidillah. Orangnya gagah berani, pemanah ulung. Apa kata dia kepada Nabi? Tercatat dalam sejarah. Ya Muhammad, kamu tenang saja di belakang saya. Apapun temparan panah yang mengenah kepada saya, ya Rasulullah, biar leher saya yang menjadi tamengnya. Bahkan dalam catatan sejarah, Tolha bin Ubaidillah terkena hujaman tombak, panah, luka, sampai 30 luka demi melindungi Nabi. Siapa di sini yang mau dengerin ceramah kena panah? Bukan panah cinta, panah asli. Kita cuma kena hujan. Mau dengerin Nabi? Tolha bin Ubaidillah 29 luka. Ada riwayat yang menyebutkan 35. Hujaman tombak, panah, pedang lagi yang tersabet. Bahkan dalam catatan sejarah Bapak Ibu, saking melindungi Nabi kita Muhammad, saat itu Tolha bin Ubaidillah sampai kakinya hampir putus. Dan begitu pun saat Nabi naik ke atas bukit Uhud,
Saat itulah Thalhah bin Ubaidillah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, naik ke atas punggung saya." Kakinya luka berdarah-darah. Nabi ketika itu mau naik ke atas bukit sulit karena pakai baju besi. Maka Thalhah bin Ubaidillah membungkukkan badannya, mengatakan, "Wahai Muhammad, naik ke atas punggungku agar engkau sampai ke atas." Wajar Pak dia masuk surga. Betul nggak? Bu? Betul nggak Bu? Wajar masuk surga. Sebab kenapa? Pengorbanan sama Nabi besar. Kita kadang-kadang maulid Nabi, pengorbanan 2000. Datang panitia ke rumah, "Pak, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ini Pak, rencana mau peringatan maulid Nabi." "Di mana?" "Di Bondakase." "Di mana acaranya?" "Di lapangan." "Butuh apa?" "Itulah Pak, mau minta sumbangan." Tenang. Masuk ke dalam setengah jam, panitia nunggu di depan rumah. Nggak keluar-keluar. Tiba keluar Bapak Ibu, nyumbang 2000. Apa kata dia? "Udah nggak usah dicatat dan nggak usah ditulis di atas, takut ria." Kata panitia, "Kepala otak kau 2000 mau di atas pula namamu," katanya. Sebab kenapa? Ini mohon maaf. 2000 kita hanya untuk memperingati maulid Nabi. Masya Allah, Thalhah bin Ubaidillah berdarah kakinya. Terluka kakinya, membungkukkan badan demi naik Nabi ke atas. Maka wajar, kata Nabi, termasuk orang yang ahli surga dijamin oleh Rasulullah. Namanya adalah Thalhah bin Astaghfirullahalazim. Thalhah bin apa? Thalhah bin ibu-ibu, Thalhah bin Abdillah, suami ibu itu. Ubaidillah. Jamin masuk surga Pak. Pengorbanannya luar biasa. Makanya ibu-ibu, kalau pengen masuk surga cepat, syaratnya cuma 4. Pertama Bu, sholat 5 waktu nggak boleh tinggal. Untuk ibu-ibu dulu Pak. Pak, ibu-ibu dulu. Pak, ibu-ibu dulu. Bu, iya, semangatlah dikit, Bu. Nggak usah melotot-melotot, biasa aja. Bu, 4 syaratnya. Kata Nabi, kalau pengen perempuan masuk surga cepat. Satu, sholat 5. Saya yakin dan percaya, ibu-ibu Bondakase dan masyarakat sekitar pasti rajin sholat 5 waktu ketimbang suami. Betul? Betul? Yang kedua, kata Nabi, wasomat Ramadana, berpuasa Ramadan. Insya Allah saya yakin ibu-ibu Bondakase pasti sholat 5, berpuasa Ramadan. Yang ketiga, apa itu? Mereka yang menjaga auratnya. Bisa ibu-ibu jaga aurat? Bu, bisa jaga aurat? Jangan pakai rok-rok mini, baju yukengsi, pakai tumit tinggi-tinggi, lipstik tebalnya 1 inci. Jalannya lenggok kanan, lenggok kiri. Perasaannya udah kayak Syahrini. Pas awak dekati, ternyata banci. Iya kan? Jangan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Bu, jaga aurat, tutup aurat. Betul? Silakan ibu-ibu cantik di mana? Di depan suami. Ya Bu? Cantiklah di depan suami. Kalau di depan suami, silakan dandan secantik-cantiknya. Bahkan kalau bisa, pas suami pulang, ibu sambut dengan sebahagia-bahagianya. Ada riwayat Pak, Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika pernah masuk ke rumah. Iklan lagi, nggak apa-apa. Jangan dimarah-marah anak tuh, biar aja lah. Cak lainnya contoh itu. Dah, anak siapa lah ikut. Memang banyak betul lah makhluk di Bondakase ku yo. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Aisyah Bapak-bapak, Aisyah pernah suatu ketika Nabi pulang, karena kelamaan pulang. Setelah Nabi pulang, lalu Nabi mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Dijawab oleh istrinya Aisyah dari dalam, "Waalaikumsalam." Dengarin Bu, inilah ciri-ciri istri soleha. Ketika Nabi mengucapkan salam, "Assalamualaikum,"
Dijawab oleh Aisyah dari dalam. Waalaikumsalam. Setelah itu Bapak Ibu, Aisyah sembunyi di belakang pintu. Saat Nabi ngucapin salam, Aisyah jawab dari dalam. Waalaikumsalam. Nabi masuk. Saat Nabi masuk, kemudian Nabi tengok. Aina zaujati, di mana istriku? Karena ketika itu Aisyah. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Bareng Pak ceramah di sini Pak, nggak apa-apa. Ini Pak Kades kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Banyak istrinya. Amin. Kenapa? Gimana? Bisa dilanjutin? Atau kita sudahin saja? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi, waktu Nabi masuk Bapak Ibu, Bu, waktu Nabi masuk, Assalamualaikum, masuklah Nabi. Waalaikumsalam. Rupanya Aisyah udah cepat sembunyi di belakang pintu. Jadi waktu Nabi masuk, Nabi ketika itu bertanya, Aina zaujati? Di mana istriku? Aina zaujati? Di mana ayang bebku? Nabi masuk nyari-nyari istrinya. Ternyata istrinya sembunyi di belakang pintu. Setelah itu Nabi masuk. Shh. Pas Nabi masuk, Aisyah keluar dari belakang pintu. Shh. Nabi di depan, shh. Aisyah di belakang. Shh. Aisyah diam-diam meluk Nabi. Shh. Setelah dipeluk sama Aisyah, Nabi berbalik badan. Shh. Lalu dicium. Nah, Aisyah. Bu. Aisyah keren. Sembunyi belakang pintu. Makanya saya berharap ibu-ibu Bonda Kasai nanti Kasih lah salah terus. Nanti saya berharap ibu-ibu Bonda Kasih nanti habis tablik akbar ini pulang ke rumah. Bu, pulang ke rumah duluan. Suami datang belakangan. Pas suami tok-tok pintu, Assalamualaikum. Ibu jawab apa? Waalaikumsalam. Habis itu ibu sembunyi di belakang pintu. Shh. Suami ibu masuk. Shh. Di mana istriku? Ibu keluar. Shh. Ibu rangkul dari belakang. Shh. Suami ibu kaget, dikirainnya maling, ditangkap lalu dibanting. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula illa billah. Yang semangat dong. Subhanallah wala ha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, saya apa? Ngomong-ngomong, saya mirip nggak dengan yang di spanduk? Hah? Apa? Nggak mirip? Apa bedanya? Tengoklah kan mulutnya lancip kali kalau ngomong. Spanduk ganteng-ganteng. Bapak Ibu, kalau di spanduk, waktu foto saya lagi masuk TV, pakai make up, ya kan? Tentu nampak putih. Kalau aslinya beginilah. Manis orangnya, percayalah. Iya. Saya ini orang Jawa. Saya ini orang Jawa Timur. Lahir di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Sekolah di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru. Merantau di Riau.
jumpa istri orang Melayu. Makanya saya bisa bahasa Jawa. Nek ngomong bahasa Jawa insya Allah aku lancar. Kemudian saya dulu di Mustofawiyah jadi lancar pakai bahasa Mandeling. Biado siat dilalahmu. Ulak kamu mar monggo tanisi nama nengon ceramon dah, kira-kira begitu. Paham saya. Kemudian saya pindah ke Riau. Kebetulan istri saya Ayang Beb ya. Istri saya My Darling di Pekanbaru itu orang Melayu. Makanya ambo seketek-seketek bisa. Cuma beda memang. Bahasa awak di Sikung, Samo di Riau itu berbeda. Andai kata lah Samo, mungkin malamku Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ambo kan ceramah bahasa Melayu. Kalau tak bahasa Melayu aja lah ambo ceramah ndak? Lah pahamnya kalau ambo bahasa Melayu? Iyo paham sadonyo. Masya Allah. Jadi ikut cakap ambo ku ngerti oma-oma. Ndak mesti ambo terjemahkan. Masya Allah, manusia langka. Sedangkan ambo aja ndak paham apa yang ambo sampaikan, oma-oma bisa paham. Memang oma-omaku manusia langka. Termasuk istimewanya oma-oma Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau misalnya ada acara, yakin dan percayalah, oma-omaku kalau disuruh bawa makanan, ada sebagian oma-oma tuh tak ada ke pengajian bawa makanan. Datang pengajian tak bawa makanan, datang pengajian tak bawa sumbangan. Ketika balik, lobi makanan inyo bawa balik. Tapi oma-oma, ndak oma-oma siko. Mak, ndak oma-oma siko, oma-oma di Pokan. Kalau oma-oma di siko, mak lebih parah dari itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sampai mana lah cerita kita tadi ya? Udah rarat ceramah ini kata orang Mandeling. Nomor 3. Nomor 3 Bapak Ibu, menjaga aurat. 1, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, nih yang sulit. Apa itu? Taat kepada suami. Rata-rata dosa emak-emak akhir zaman tidak mau taat kepada suami. Apalagi kalau dia sudah jadi PNS, gajinya lebih banyak ketimbang suaminya. Kadang-kadang banyak seorang perempuan tidak menghargai suaminya lagi. Betul atau betul? Coba bukan ibu-ibu sini cerita saya. Jauh di Amsterdam. Ibu-ibu di Amsterdam kalau gajinya lebih banyak dari suaminya, suaminya jadi budak. Bang, cuci baju, kata lakinya. Bang, gosok baju. Bang, masak. Bang, urus anak. Bang, lahirkan anak. Kata lakinya pula. Apa ibu jamaah rahimakumullah. Jadi inilah 4 syarat supaya ibu-ibu masuk surga. 1 apa tadi bu? Salat 5 waktu. Yang kedua puasa. Yang ketiga nutup aurat. Yang keempat apa? Masya Allah, pintar-pintar anak-anak kita. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang MDA. MDA apa namanya? MDA Al-Gub Al-Furqon. Mudah-mudahan anak MD Al-Furqon semuanya masuk TV. Amin. Semuanya jadi orang hebat. Amin. Dan Ustaz doakan mudah-mudahan kalian bisa membawa orang tua kalian berangkat umroh. Amin ya robbal alamin. Iko maaya lah ange ambu rasa kini go. Camano go ha? Buka. Di ambu buka di siko. Ini adu aja. Lah, jadi perjuangan Nabi berat. Awal-awal dakwah, Nabi menyampaikan Islam, diajak orang masuk Islam sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, barulah perjuangan Nabi masuk pada babak yang kedua. Apa itu? Nabi menyampaikan Islam secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah gitu ngapa sih? Saya ulang sekali lagi. Wa anzir
ashiratakal aqrabin. Kurang semangat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Lumayan lah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Muhammad sampaikan agama kepada kerabatmu, keluargamu. Saat itulah Bapak Ibu baru dakwah Nabi mengalami ujian dan cobaan. Malam hari ini saya sampaikan beberapa contoh, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita. Yang pertama, orang yang menolak dakwah Nabi namanya Abu Lahab. Nabi kita namanya Muhammad, punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini Bapak Ibu, dalam kitab Sirah An-Nabawiyah Ibn Hisham disebutkan bahwa Abdul Muthalib awal mulanya punya anak cuma satu orang, namanya Haris. Tapi karena 3 malam berturut-turut Abdul Muthalib bermimpi. Apa mimpinya? Malam pertama mimpinya ihfirul barra, galilah yang baik-baik. Malam kedua ihfirul thayyiba. Malam ketiga ihfirul madmuna. Maka malam keempat Bapak Ibu, Abdul Muthalib bermimpi untuk menggali sumur Zam-Zam. Karena zaman dulu di kota Makkah Al-Mukarramah, setelah peninggalan Nabi Ismail alaihissalam, saat itu mereka diserang oleh orang-orang namanya suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini menguasai kota Makkah. Ada yang menyebutkan 500 tahun, ada yang menyebutkan 300 tahun. Saat suku Jur'um, orang-orang keturunan Nabi Ismail, namanya suku Jur'um. Orang-orang yang menyerang ke kota Makkah namanya suku Khuza'ah. Maka suku Jur'um terusir dari kota Makkah. Sebelum terusir, maka orang-orang suku Jur'um menutup sumur Zam-Zam. Makanya dulu Bapak Ibu di kota Makkah 500 tahun tidak ada air. Ada yang menyebut 300 tahun. Sampailah di zamannya datuknya Nabi bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bermimpi bahwa disuruh menggali. Setelah digalinya Bapak Ibu, maka air itu pun terpancar. Orang-orang Arab ketika itu mengerumuni Abdul Muthalib dan mengatakan, ini milik kita bersama. Kata Abdul Muthalib, enak kali kau. Aku yang gali, kau bilang pula punyamu. Akhirnya Bapak Ibu berkelahi, berantam. Maka Abdul Muthalib karena punya anak satu orang namanya Haris, Haris pun dikeroyok dengan Abdul Muthalib berdua orang. Setelah itulah akhirnya Abdul Muthalib menjadi raja karena orang yang menemukan sumber air mata Zam-Zam setelah 500 tahun tidak diketemukan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah menjadi raja, Abdul Muthalib bernazar. Apa nazar dia? Kalau saya punya anak lebih dari 10 orang, maka saya potong 1. Nazarnya itu ternyata terkabul. Anaknya Abdul Muthalib bukan hanya 10 orang, tapi 16 orang. 6 orang perempuan, 10 orang laki-laki. Makanya kita pun Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang sakit supaya cepat sembuh, boleh kita bernazar. Contoh, suami ibu sakit bertahun-tahun nggak sembuh. Boleh ibu pakai nazar. Ya Allah, kalau suami saya sembuh, saya bersedekah ke anak yatim. Boleh atau tak boleh? Boleh. Tapi kalau suami sudah sembuh, maka bayarkan nazarnya. Paham Bu? Jangan nazar yang tidak. Ya Allah, kalau suami saya mati cepat, saya sholat ke masjid. Nazar yang kayak gitu nggak diterima. Nazar harus yang baik, baik. Contoh, anak kita daftar PNS, mau jebol, kita nazar. Ya Allah, kalau anak saya lolos, maka saya akan berimpak 20 juta. Ya Allah, kalau anak saya tamat dari pesantren Mustofawiyah,
saya akan bersedekah 500.000. Boleh. Namanya nazar. Dan nazar itu Bapak Ibu wajib kita bayar. Ada nazarnya berupa sedekah, ada nazarnya berupa puasa, atau mewajibkan yang sunnah. Contoh, ya Allah, kalau seandainya istri saya sembuh, maka saya akan sholat tahajud 1 minggu. Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Boleh. Bapak-bapak, kalau saya bisa berhenti main skater, contoh. Kalau saya bisa berhenti main skater, maka saya akan sholat duha sebulan. Maka boleh Pak, berhentilah main skater tuh. Ini sekarang nih zaman ya Allahu Rabbi, anak-anak sibuk main game aja. Nanti gila kayak di Pekanbaru. Ada di Pekanbaru Pak, orang karena sibuknya main game, akhirnya gila sendiri. Kerjaan anaknya di rumah sakit, lewat bidannya, lewat dokternya, lewat Pak Camat, bukan Pak Camat sini, ya kan? Semua kena, lewat Ustadz, gara-gara apa? Gara-gara sibuk main game. Makanya adik-adik, dek, jangan sibuk main HP aja. Anak-anak sekarang mainannya TikTok. Iya Pak. Ada yang orang tabuyung foto gini aja. Ada yang foto gini. Alah. Untuk apa macam begitu? Kayak orang gila aja. Segitu banyak model. Ini untuk anak-anak remaja, ya. Anak-anak muda, fotolah yang baik-baik aja, yang sopan, ya. Ini ada yang nyanyi yang nggak jelas-jelas, ada yang begini, ada yang begini. Aneh-aneh aja zaman ini. Ada kadang-kadang mak-mak sambil manjat pohon, cari bunga janda bolong, dipoto. La ilaha illallah. Jadi Abdul Muthalib, setelah dia bernazar, maka nazarnya terkabulkan. Lahirlah anaknya 10 orang laki-laki, 6 orang perempuan. Termasuk di antara anaknya Abdul Muthalib, pertama namanya Haris, yang kedua namanya Abbas, yang ketiga namanya Abdullah, yang keempat namanya Abi Thalib atau nama lengkapnya Abdul Manaf, kemudian anaknya lagi namanya Zubair, kemudian anaknya lagi namanya Haris, Hujalan, dan lain sebagainya. 10 orang Bapak Ibu. Makanya Abdullah dengan Abdul Muthalib bersaudara. Kalau kisahnya ayahnya Nabi yang bernama Abdullah sebenarnya dulu mau dipotong. Karena ketika anaknya Abdul Muthalib 16 orang, maka dia mau membayar nazarnya. Semua nama-nama anaknya dimasukkan ke dalam botol, lalu dikuncang-kuncang, setelah itu dikeluarin satu. Kayak ibu-ibu main jula-jula. Betul ya Bu? Pas dikeluarin, yang keluar nama Abdullah. Yang kedua kali, dikocok lagi, keluar nama Abdullah. Yang ketiga kali, keluar nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, mau membayar sumpahnya di depan Ka'bah. Mau disembelilah Abdullah dulu waktu muda. Tapi orang-orang Makkah ketika itu mengatakan, wahai Abdul Muthalib, apa yang engkau lakukan? Saya mau bayar nazar. Mau diapakan anakmu itu? Mau dipotong. Kenapa dipotong? Saya sudah nazar, kalau anak saya 10 orang, 1 saya potong. Dan ketika saya kocok, keluar nama Abdullah 3 kali. Makanya saya harus menunaikan nazar saya. Bapak Ibu, saat mau dipotong, orang-orang ketika itu zaman jahiliyah, maka orang menganjurkan, wahai Abdul Muthalib, mending kamu pergi ke dukun, tanya kepada dukun apa solusinya. Zaman jahiliyah orang boleh ke dukun. Zaman jahiliyah. Zaman sekarang Bapak Ibu tak boleh kita mendatangi dukun kecuali dukun beranak. Boleh. Dukun beranak boleh Pak. Ya Bu ya. Misal Ibu mau berobat boleh. Kalau dukun yang lain selama masih mau ibadah, rajin sholatnya, nggak apa-apa Pak, berobat. Minta doa dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Akhirnya, setelah datang ke dukun, kata dukun ini ke Abdul Muthalib, ya sudah begini saja. Kamu ambil 100 ekor onta, lalu kamu ambil 10 ekor onta, lalu masukkan nama anakmu dan 10 ekor onta. Akhirnya Bapak Ibu diulang lagi. Dimasukkan nama Abdullah, dimasukkan 10 ekor onta. Namanya, bukan ekor onta 10 dimasukin botol. Namanya aja. Dah, dimasukin lagi, diulang lagi. Cek. Tengok, Abdullah. Alamak, 10 ekor onta. Kedua kali. Abdullah. Ketiga kali. Abdullah. Sampailah 10 kali. Makanya Abdullah diganti nazarnya dengan membayar 100 ekor onta. 1 ekor onta 40 juta. 40 dikali 100 jumlahnya. Masya Allah. Sekali lagi. 40 juta dikali 100 jumlahnya. Orang sini nggak bisa ngitung ya? Hah? 4 juta dikali 100. Jumlahnya berapa, Bu? Bu? Jumlahnya berapa? Nggak tahu. Saya ulang sekali lagi. 4 juta dikali 100 jumlahnya. Empat juta kali 100. Ya saya pun jadi lupa ini hitungannya berapa sekarang ini. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, segitulah nazarnya. Lahirlah Abdullah, termasuklah saudaranya itu Abdul Muthalib. Makanya dulu Bapak Ibu, ketika Nabi, ini udah lewat 20 menit ya, sudah hampir 1 jam. Kita ceramah lanjut aja dulu, nanti terakhir kita makan-makannya Pak ya. Karena saya pun nggak ada juga dikasih makan. Air. Ya, air. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita kalau lapar bersama. Betul? Betul? Kalau minum bersama. Betul? Saya Bapak Ibu berjanji. Selama saya ceramah, saya tidak akan minum. Tapi kalau nanti selesai, tolong siapkan tambahan 1 lagi. Ya kan? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka ketika itulah Abu Lahab yang saya ceritakan tadi bersaudara dengan ayahnya Nabi, sibuk tiap hari menyakiti Nabi. Sebab kenapa? Karena di antara keluarga Nabi, dari 4 paman Nabi, datangnya Nabi jadi seorang Nabi, 2 orang masuk Islam, 2 orang gak masuk Islam. Yang masuk Islam pertama namanya Abbas, yang kedua namanya Hamzah. Sedangkan yang tidak masuk Islam, satu namanya Abu Lahab, yang satu lagi namanya Abu Thalib. Abu Thalib ayahnya Sayyidina Ali. Sedangkan Abu Lahab Bapak Ibu, saking bencinya kepada Nabi, sebenarnya Abu Lahab punya 2 orang anak. Satu namanya Utbah, satu namanya Utaibah. Satu namanya siapa? Utbah. Yang kedua namanya Utaibah. Utbah dan Utaibah ini iklan. Utbah dan Utaibah ini dinikahkan Abu Lahab zaman dulu kepada anaknya Nabi yang perempuan. Satu namanya Ruqayyah, yang satu namanya Ummu Kulsum. Tapi tak kala Abu Lahab menolak dakwanya Nabi, maka Abu Lahab memerintahkan kepada 2 orang anaknya untuk menceraikan istrinya, yang itu adalah anak Nabi. Bahkan Bapak Ibu, ketika Nabi pernah menyampaikan dakwanya, wahai kaum muslimin sekalian, saudara-saudaraku dari Bani Hashim, saudara-saudaraku dari Bani Abdul Muthalib, mari kalian semua masuk Islam. Ketika itu kata Abu Lahab apa? Wahai Muhammad, kau jangan berlagak bodoh. Untuk apa kamu ajak kami kemari? Bahkan Bapak Ibu, saking kejamnya dia, diambil batu dan dilemparnya ke kaki Nabi sampai berdarah. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Pernah suatu ketika
Anak Nabi bernama Abdullah meninggal. Saat anak Nabi meninggal dunia, Abu Lahab tepuk tangan karena girangnya. Silakan, Pak. Iklan. Pak Gua, sehat Pak Gua? Insyaallah. Pak Gua kita hadir. Keren nggak? Pak Gua kita, Bu. Bu. Pak Gua. Bu. Pak Gua. Ibu mau nikah lagi nggak? Bu. Mau nikah lagi nggak? Mumpung Pak Gua ada. Saya rencana mau, calonnya tak ada, itu masalahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nikah cukup satu. Betul Pak? Saya Bapak Ibu bukan karena mau poligami. Tak. Nikah cukup satu. Punya istri dua itu berat Pak. Pak. Tengoklah Bapak. Pura-pura nggak denger ceramah Pak nih. Oh Pak. Punya istri dua itu berat. Beratnya di mana Ustaz? Beratnya itu di adilnya. Makanya sebenarnya syarat boleh poligami. Ada sebuah kitab menyebutkan bahwa syarat poligami termaksud diantaranya istri yang kedua harus 2 kali lipat dari usia istri yang pertama. Contoh, istri Bapak sekarang 60 tahun. Bapak kalau mau nikah lagi, carilah istri orang Tabuyung yang usianya 120 tahun. Boleh? Halo? Boleh. Karena hasil survei, hasil dari penelitian, rata-rata ibu-ibu tidak mau dipoligami karena istri yang kedua lebih cantik. Betul-betul? Jawab Bu. Betul nggak Bu? Bu. Karena istri yang kedua lebih cantik. Betul nggak? Lebih seksi. Betul nggak? Lebih muda. Betul nggak? Sekarang ibu-ibu saya tanya, kalau Bapak nikah lagi dengan contohnya orang Tabuyung, usianya sekarang ibu 65, dicari Bapak seorang calon istri umurnya 130 tahun. Contoh, kira-kira ibu cemburu atau tidak? Bu, cemburu atau tidak? Bagaimana pula ibu mau cemburu? Pas naik di atas pentas, udah langsung mati nenek tuh ya kan? Alhamdulillah, datang resi. Bagikanlah tak apa. Tenang ibu-ibu, itu masih ada tuh. Begitulah dia jahatnya kepada Nabi. Pada akhirnya Bapak Ibu, ketika terakhir terjadi perang Badar, Abu Lahab pun akhirnya meninggal dunia. Abu Lahab meninggal dunia Bapak Ibu, dipukul oleh adik istrinya, namanya Ummul Fadl. Ummul Fadl ketika itu di rumah bersama budaknya bernama Abu Rafiq. Abu Lahab karena mendengar informasi bahwa mereka kalah di perang Badar, maka Abu Lahab memukul Abu Rafiq, seorang budak yang lemah. Saat dipukul oleh Abu Lahab, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ummul Fadl melerainya. Tapi Abu Lahab nggak mau. Akhirnya Ummul Fadl mengambil perbatas Zamzam, dipukulkannya ke kepalanya Abu Lahab. Saat dipukul di kepalanya Abu Lahab, lukanya hanya sedikit. Tapi kata ahli sejarah, 3 hari, 7 hari setelah itu, Abu Lahab mati. Bagaimana Ustadz matinya Abu Lahab? Saya baca dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Matinya Abu Lahab disebutkan bahwa dari atas kepala luka yang sedikit sampai ke ujung kaki bernanah. Dan mengeluarkan bau busuk yang baunya tidak bisa disebut bagaimana baunya. Makanya dulu ketika Abu Lahab mati, anaknya nggak mau menemaninya, istrinya tidak mau menemaninya. Akhirnya Abu Lahab mati di dalam rumah dan kesendirian. Sampai dalam sejarah Bapak Ibu disebutkan cara menguburkan Abu Lahab itu ada 2. Riwayat yang pertama, digali parit. Setelah itu diambil kayu yang panjang, lalu kemudian disogrokkan sehingga jatuh dia ke bawah. Setelah itu dilempar oleh bebatuan bertubi-tubi, setelah itu baru ditutup.
Riwayat yang kedua, rumahnya Abu Lahab dilempari batu, di dalamnya ada Abu Lahab, setelah itu baru dibakar. Siapa tuh? Abu Lahab. Kenapa si Abu Lahab, Ustaz? Jahat kepada Nabi. Makanya kita pun Bapak Ibu, kalau ada orang yang gak suka kepada kita, itu sudah catatan hidup. Saya yang ceramah malam hari ini di sini, apakah semua orang Bondaka saya suka nengok saya ceramah? Belum tentu. Ada yang dia suka, ada yang dia tidak. Kalau yang muda-muda mungkin suka, ustadznya gaul. Tapi kalau yang tua-tua mau mati, mana suka dia? Maunya kajiannya mati. Bu ibu mati, bu mati, bu mati. Wah, itu suka. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, kita nggak bisa memaksakan orang satu kampung suka kepada kita. Sebab kenapa? Ridon nasyai'un la tudrok. Keinginan orang sesuatu yang tidak mungkin kita kasih. Semua orang suka kepada kita, tak. Nabi kita Muhammad, banyak orang yang tidak suka kepada Nabi. Bahkan Nabi sudah tidak ada pun, masih banyak orang yang tidak suka kepada Nabi. Termaksud orang yang mengharamkan maulid Nabi. Banyak Pak di Pekanbaru Pak, maulid Nabi macam begini. Kumpul kita semuanya membaca solawat, hukumnya bid'ah. Dan setiap bid'ah masuk neraka. Maka semua kita yang hadir malam hari ini, kata mereka masuk neraka. Dan nerakanya yang paling panas adalah penceramah dan ketua panitia. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, gara-gara apa? Apa pula sulitnya kita memperingati maulid Nabi? Betul nggak? Kita mau dengar kisah Nabi. Nabi disakitin orang. Yang menyakiti Nabi banyak. Satu tadi Abu Lahab. Yang kedua Abu Jahal. Siapa nama Abu Jahal Ustaz? Namanya Amr bin Hisham. Nama kerennya Abu Jahal. Nama panggilannya Abal Hakam. Waktu terjadi rapat di Darun Nadawah sebelum berangkat hijrah, yang mengusulkan agar Nabi dibunuh oleh 11 pemuka kafir Quraisy adalah Abal Hakam. Bahkan Bapak Ibu, pernah suatu ketika Nabi sedang tawaf, Abu Jahal mengikuti dari belakang sambil mengatakan dari belakang, Muhammad gila. Sambil mengikuti dari belakang, Muhammad gila. Hei Muhammad, engkau adalah orang yang gila. Nabi tawaf terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Abu Lahab dari belakang ngomong, hei Muhammad gila, hei Muhammad gila, hei Muhammad gila. Sampai Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi ketika itu memandang matanya Abu Jahal sambil menggoncang-goncangkan Abu Lahab. Abu Jahal, apa kata Nabi? Celakalah kau Abu Jahal, celakalah kau Abu Jahal. Saat itu Abu Jahal ciut, takut. Nabi itu Bapak Ibu pribadinya hebat, dicaci maki nggak takut, dihina orang nggak takut. Bahkan ada orang namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id, apa yang dia lakukan? Dipanggilnya Abu Lahab, diambilnya kotoran dari satu kampung, lalu kemudian ditaruhkan ke kepala Nabi saat Nabi sedang sholat. Bahkan Bapak Ibu enggak tanggung-tanggung, Uqbah bin Abu Mu'id, dia ambil mantelnya, dia jeratkan di leher Nabi, dia tarik sekuat-kuatnya agar Nabi mati ketika itu. Begitulah mereka. Tapi di perang Badar, Uqbah bin Abi Mu'id pun mati. Nabi kita itu mentalnya enggak cengeng, enggak gara-gara Covid enggak semangat hidup. Covid ini biarkan aja lah. Ya Bu ya? Ya Pak? Ya Pak? Covid. Saya pun nggak tahu sih. Covid sebenarnya bahaya atau tidak. Masalahnya kalau bahaya Covid, acara PON di Papua dibuka juga nya, gue tengok. Ya kan? Nonton berita nggak Pak? Halo? Ini orang masih tidur atau masih bangun ini? Hah? Masalahnya hujan ya kan? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya bukan berarti tidak takut terhadap Covid. Saya pun Bapak Ibu kemarin kena juga Covid. Waktu lebaran Idul Adha, saya ceramah di Ujung Batu. Habis ceramah Bapak Ibu, langsung saya dilarikan ke rumah sakit. Habis khutbah, langsung saya dilarikan di rumah sakit. Setelah itu 12 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dari segi kesehatan,
penciuman saya hilang. Rasa makan tak ada. Saya cium durian, tak ada baunya. Saya cium makanan yang harum, tak ada baunya. Ku cium istriku, tak ada baunya. Waktu COVID itu. Iya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tapi saya nggak ngecek. Kalau saya cek pasti COVID. Bahkan kadang-kadang orang yang kena flu pun jadi COVID, Pak. Asal masuk rumah sakit. Faktanya kemarin ada di Pekanbaru. Cerita Ustadz Abdul Somad. Ada orang dari daerah, ibarat kita Batang Natal, berangkat misalnya ke Medan. Waktu dicek di Batang Natal, dia sebenarnya negatif. Nyampe di kota Medan, waktu dia cek di Batang Natal, dia itu positif. Lalu berangkat dia ke Medan, dia cek rupanya Bapak Ibu negatif. Di kabupaten dia dipositifkan, nyampe di kota provinsi dia dinegatifkan. Akhirnya Bapak Ibu dia pulang ke kabupaten, nyampe di kabupaten ditonjoknya dokter itu. Sama lah kayak kita kemarin di Natal ini, ya kan? Ada adik-adik alumni anak murid Mustobawiyah. Umur berapa itu? Berapa? 12 tahun. Anggaplah 14 tahun. Dipukul sama orang, iya kan? Hanya gara-gara mobilnya lecet sedikit. Dan dia pun membawanya pula ke dalam mobil, dipukul pula. Dan mau dibuangnya ke Sungai Batang Natal. Ini kan sudah tidak manusiawi begini. Dan wajar kalau masyarakat ketika itu emosi. Ya Pak? Oh Pak? Pak? Wajar ketika itu masyarakat Pak? Wajar ketika itu masyarakat Apa bedanya emosi dengan emosi, San? Kalau emosi masih terkontrol. Kalau emosi udah nggak bisa dikontrol. Makanya ketika itu saya lihat videonya viral nyampe ke Pekanbaru, Masya Allah. Masyarakat beramai-ramai saya tengok ngontrol ke polisi. Woi, keluar Ken. Biar kami pijak-pijak Ken, kata orang itu ya kan. Tengok videonya viral ya, luar biasa. Dalam hatiku, mak, ngeri kali orang Natal ini. Sempat batal ceramahku di Natal, apa nggak dipijak-pijak orang itu aku ya kan. Makanya Bapak Ibu malam hari ini hujan-hujan lah kita paksakan ceramah. Ketimbang aku dipijak-pijak di Natal ini ya kan, tak jadi aku pulang ke Pekanbaru. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya yakin dan percaya orang-orang Natal nih, kalaupun marah, marah untuk kebenaran. Betul nggak? Marah dalam kebenaran dan itu dibolehkan. Yang nggak boleh marah dalam kesalahan. Salah kita, kita pun marah. Tak boleh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka Abu Jahal ini Bapak Ibu digoncang-goncang oleh Nabi badannya. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Aula laka summa aula. So aula laka summa aula. Maka celakalah kau wahai Abu Jahal. Maka celakalah kau wahai Abu Jahal. Sebab kenapa? Kejahatan Abu Jahal Bapak Ibu melampaui batas. Bahkan suatu ketika waktu ngumpul-ngumpul dengan kawan-kawannya, Abu Jahal pernah cerita, nanti kalau Muhammad sholat, maka akan saya ambil batu, akan saya lemparkan kepalanya biar dia mati. Terbayang sama Bapak Ibu niat jahatnya orang macam itu. Makanya kita nggak usah dicontoh yang begitu. Saya ambil batu, akan saya lemparkan ke kepala Muhammad biar mati sekalian. Akhirnya Bapak Ibu niatnya dilaksanakannya. Maka berjalanlah ketika itu Abu Jahal diam-diam. Setelah itu diambil batu. Pas mau dia lemparkan ke kepala Nabi, rupanya muncul malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril ketika itu berubah menjadi seekor onta yang amat sangat besar, bertaring dan ingin melahap Abu Jahal. Ketika melihat itu Bapak Ibu, Abu Jahal ngangkat batunya, nggak jadi lemparkan kepada Nabi. Akhirnya kawan-kawan yang ngomong, Abu Jahal, iya, ngapain kau wajah pucat? Kata Abu Jahal, ku tengok ada onta besar mau memakan saya. Kata kemudian kawan-kawannya, Abu Jahal, kamu sedang terpedaya, kamu sedang terkena sihir. Padahal bukan sihir Bapak Ibu, tapi mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali Nabi mau dibunuh orang, tapi dengan izin Allah selamat. Makanya kalau kita di jalan kebenaran, tidak usah terlalu takut. Kita yang mau bangun masjid,
kita yang mau bangun MDA, kita yang mau buka pengajian, nggak usah terlalu takut. Sebab kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan. Bahkan Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 214, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Orang-orang yang beriman ketika itu mengatakan, apakah kalian mengira bahwa kalian dimasukkan ke dalam surga sedangkan kalian belum mengalami ujian sebagaimana orang-orang sebelum kalian? Apa ujian mereka? Penderitaan, kelaparan, diancam, diusir. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sahabat Nabi, Rasulullah pun ketika itu mengatakan, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Allah jawab dalam Al-Quran, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu dekat. Apa hikmah yang bisa kita ambil di Maulid Nabi ini? Seberat apapun ujian dan cobaan yang kita alami, yakin dan percayalah, ujian kita jauh lebih ringan ketimbang yang dialami Nabi. Betul-betul? Saya Bapak Ibu datang kemari, naik mobil dari Pekanbaru. Kemudian saya ceramah di Rokan Hulu. Dari Rokan Hulu saya ceramah di Panyabungan 2 malam. Setelah itu ke Muara Soma. Habis itu tadi malam ke Tabuyung. Malam ini di sini. Besok malam saya tablik akbar di Sibuhuan. Ya, Paluta. Setelah dari Sibuhuan, saya tablik akbar di Kabupaten Kampar. Habis dari Kabupaten Kampar, tablik akbar lagi di Rantau Perapat. Sampai nanti tanggal 26. Dari tanggal 26 saya tablik akbar lagi nanti ke Rokan Ilir. Sampai tanggal 30. Balik lagi tablik akbar ke Kampar. Setelah itu tablik akbar lanjut lagi ke Kabupaten Taluk Kuantan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya naik mobil. Saya ada sopir. Ada asisten saya. Gampang jadinya. Saya tinggal tidur, berangkat. Malam hari ini Bapak Ibu kami izin tidak bisa nginap di Natal lagi. Karena saya sudah check out tadi dari hotel. Maka insya Allah malam hari ini doakan Bapak Ibu, saya bakalan pulang langsung ke Padang Sidimpuan. Kira-kira aman nggak Pak di jalan itu? Hah? Aman? Nggak ada kan cewek-cewek nanti ngodain saya di tengah jalan? Bu, aman kan? Bu, aman? Alhamdulillah. Ada yang mau ikut? Mudah-mudahan lah Bapak Ibu. Mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian. Maka malam hari ini pun saya tak bisa lama-lama. Malam hari ini tepat di jam tangan saya. Jam 1. Jam 1 kurang 2 jam. Ya. Maka Bapak Ibu ini sajalah mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata salah, kata khilaf yang saya sampaikan selama acara kita malam hari ini. Intinya yang ingin saya sampaikan. Pertama, gembiralah terhadap Maulid Nabi. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah karena sudah disebutkan tadi oleh adik kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka kita jadikan Nabi itu sebagai teladan. Teladan termasuk diantaranya ujian dan cobaan yang kita alami dalam hidup belum seberapa dibandingkan dengan Nabi. Maka jangan gampang mengeluh. Maka jangan gampang mendesih. Jangan gampang menyalahkan keadaan. Kalaupun susah kita di dunia, belum tentu kita susah di akhirat. Kalau Bapak Ibu lihat, sekarang ada orang kaya, naik mobil, kebunnya banyak, hartanya banyak, belum tentu di akhirat nanti mereka bahagia. Bisa jadi karena terlalu banyak harta, lupa diri kepada Allah. Fir'aun, kaya atau tak kaya? Bapak Ibu, jawab bareng-bareng. Fir'aun kaya atau miskin? Fir'aun kaya atau miskin? Fir'aun sorga atau neraka? Neraka. Korun kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Di mana tempatnya? Neraka, bro. Ya, Bu.
Ummu Jamil, cantik atau jelek? Ibu kenal Ummu Jamil? Istrinya Abu Lahab. Ummu artinya ibu, Jamil artinya cantik. Orangnya cantik. Surga atau neraka? Surga atau neraka? Neraka. Kalau cantik bu, tapi tak pandai menjaga diri, neraka juga. Ada sebagian ibu-ibu nih, kalau datang ke pesta cantik, wangi, rapi. Pergi ke pasar Natal, cantik, wangi, rapi. Pergi pengajian, cantik, wangi, rapi. Pakai lipstik, pakai bedak, pengajian. Kalau ke pesta, kalau ke pasar, tiba balik ke rumah, pakai daster, bolong. Pakai preskir sebelah sini. Di samping lakinya bentar-bentar. Bapak Ibu ya, cuma bukan ibu-ibu di Batang Natal nih, bukan ibu-ibu di sini, bukan ibu-ibu Bunda Kasih cerita saya nih. Ibu-ibu jauh di Amsterdam. Kalau ibu-ibu di sini sama, Pak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi banyak pengorbanannya. Nggak usah takut, kaya miskin biasa, Pak. Rumus hidup yang kita takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Betul nggak? Makanya malam hari ini saya kasih satu doa Bapak Ibu. Tolong diamalkan habis setiap sholat. Bareng-bareng kita baca. Doanya saya baca dulu. Saya minta Bapak Ibu mengikuti. Boleh? Siapa yang membaca ini setiap habis sholat berulang-ulang kali, insya Allah matinya husnul khotimah. Amin. Bareng-bareng. Allahu biha. Semua. Diam-diam dulu. Ini ibu-ibu di sini ngapain di situ? Ibu-ibu ngapain di situ? Oh, kono hujan tadi. Ini beda geng ya sama ibu-ibu sini. Oh. Mungkin ini ibu-ibu cabi-cabian ya. Bareng-bareng. Allahu biha. Semua. Yang kompak. Allahu biha. Bihusnil khotimah. Yang kompak, ini amalkan habis sholat. Jangan malam hari ini dapat, nyampe rumah tadi ngomong, aduh apa doa yang dibilang Ustaz tadi, kata dia pula. Allahu biha. Semua. Allahu biha. Bihusnil khotimah. Bareng-bareng. Allahu biha bihusnil khatimah. Allahu biha. Allahu biha. Ibu sambungannya. Allahu biha. Bapak biha, bukan B. Bagus. Pak. Woi. B. Pak. Bu. Ibu-ibu bagus-bagus. Bukan apa-apa. Saya takut nanti nyampe rumah karena dingin. Bu, saya takut aja nyampe rumah nanti bapak karena dingin salah baca. Allahu nena, kata dia. Datang pula ibu itu jawabnya, nana. Kacau ibu-ibu ini.
Bareng-bareng. Bareng-bareng. Allahu. Tengok bapak-bapak udah takut salah. Bapak-bapak nggak usah takut salah. Slow aja. Allahu bi. Allahu biha. Ibu-ibu diam dulu. Pak, aman kan? Kita coba ya. Jangan salah ucap ya. Allahu. Ya sudah. Biar bagian biha ibu-ibu. Bagian bi husnil khotimah bapak-bapak. Oke? Nanti bagian ibu-ibu Allahu biha. Bagian bapak-bapak bi husnil khotimah. Bisa, Pak? Coba kita ulang dulu. Oke, sekali lagi. Bi hus. Ibu-ibu, bagian ibu-ibu ya. Yang punya ibu-ibu aja, oke? Allahu. Yang bener, Bu. Allahu biha bihusnil khotimah. Semuanya. Allahu biha. Allahu biha. Bihusnil. Sekarang semua diam. Kita minta bagian yang di atas. Bapak-bapak yang di atas, Pak. Biha. Ibu-ibu, diam dulu. Bapak-bapak, bareng-bareng kita, Pak ya. Allahu. Jangan disalahkan. Kami ku aman kunyo. Allahu biha bihusnil khatimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya mohon doa kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan perjalanan saya malam hari ini Allah berikan keselamatan sampai padang sidimpuan. Amin. Dan Bapak Ibu mohon doa juga, mudah-mudahan ya Allah berikan juga kesehatan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan undangan yang telah masuk ke dalam HP saya. Dan mudah-mudahan dakwah ini bernilai menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saya Bapak Ibu Suwandi banyak salah, banyak khilaf. Dan Bapak Ibu nanti kalau ingin rindu atau ingin melihat ceramah saya Bapak Ibu, ceramah kita ini insya Allah nanti kita masukkan ke YouTube. Nama YouTube-nya Bapak Ibu yang punya HP Android silakan saja dicek. Ustadz Suwandi Aksi. Saya ulang sekali lagi. Ustadz. Sekali lagi. Ustadz Suwandi Aksi. Ustadz Suwandi Aksi. Bapak Ibu yang belum subscribe, tolong malam hari ini di-subscribe. Bisa, Bu? Bu. Ibu ngerti subscribe? Ibu-ibu mikirin hahaha terus dari tadi nampaknya. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususan ala haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.